Hey, kalau kamu mendengar ini, aku ingin kamu tahu kenapa aku melakukannya. Semua dimulai dengan menyingkirkan perjalanan udara. Kemudian, mereka menghapus rel kereta api. Akhirnya, mereka berhasil menyingkirkan jalan antar kota. Kota-kota mengisolasi diri mereka sendiri dari satu sama lain demi keamanan dalih mereka. Dan untuk semakin memperlihatkannya, mereka membangun kubah. Hari pertama, pukul 6:48 pagi. Ini adalah peristiwa yang besar dan aku tidak mau sampai ketinggalan. Setelah 5 tahun pembangunan, kubah kotaku akhirnya selesai tadi malam. Biayanya lebih dari 2,1 kuadriliun. Tapi itu adalah investasi yang cerdas untuk masa depan kota yang mandiri. Terinspirasi oleh mimpi masa lalu. Ada bangunan kuno dengan kubah besar yang berdiri selama ribuan tahun. Lalu stadion olahraga mengadopsi bentuk arsitektur terkuat yang mereka sebut Superdome ini. Tempat olahraga dalam ruangan di bawah perlindungan kubah seperti Tropical Island di Jerman. Biodome raksasa dan rumah kaca seperti Eden Project di Britania Raya. Langkah selanjutnya pun sangat wajar. Tutupi seluruh kota, jangan ada yang tersisa. Tepat pukul 7 pagi, alarm keduaku menyadarkanku dari lamunan saat sedang duduk termenung di atas kasur sambil menunggu momen besar itu. Waktunya matahari terbit pertama pun tiba. Bentuknya begitu nyata, sehingga aku awalnya mengira ada sesuatu yang tidak beres. Seolah kubahnya hilang. Tapi kata orang, jika kita bisa melihatnya dari dekat, dari apartemen pusat kota, kita bisa melihat pelat-pelat heksagonal. Sayangnya, aku tidak. Kubah ini setinggi Everest. Butuh 10 menit untuk matahari benar-benar terbit. Lalu isi kubah ini menjadi seterang tengah hari biasa. Aku menghabiskan kopi dan roti panggangku, lalu berjalan keluar. Sama seperti semua orang lain di kota berpenduduk 100.000 jiwa ini. Tidak ada lagi kota-kota besar seperti New York dan London di luar negeri. Semuanya sudah dipecah dan dimasukkan ke dalam kubah berpopulasi tidak lebih dari 1,5 juta penduduk. Kita tentu tidak mau ada terlalu banyak penduduk berebut oksigen di satu kubah, kan? Beberapa orang sedang jogging, yang lain membaca buku di bangku taman. Cuacanya tentu saja sempurna. Suhunya 22 derajat Celcius dan stabil, yang menurut para ilmuwan merupakan suhu paling nyaman bagi manusia. Tidak ada kejutan lagi dari alam. Dahulu, alam bisa cantik, tapi juga bisa kejam dan merusak. Untungnya, sekarang umat manusia yang mengontrol cuaca. Aku menghabiskan sepanjang hari berjalan-jalan di sekitar kota. Tapi jalanan mulai sepi setelah jam makan siang. Gerimis berdurasi setengah jam dijadwalkan setiap hari pada pukul 2:30 sore untuk menyirami tanaman di ladang. Hari kedua, matahari terbit pada pukul 7 pagi. Suhu 22 derajat Celcius. Aku selalu tahu apa yang harus kukenakan. Tidak ada lagi ahli meteorologi, tidak ada lagi perakiraan cuaca, dan tidak ada lagi kehujanan tiba-tiba tanpa payung. Yang ada hanyalah stabilitas, keamanan, keseragaman. Aku memutuskan untuk menghabiskan hari Minggu ini bersama teman-temanku. Aku mengobrol, tertawa, dan menikmati kebersamaan yang ada. Tidak ada yang terganggu oleh layar ponsel atau notifikasi media sosial yang muncul setiap 2 detik. Kota-kota telah terputus dan ditutup. Tidak ada lagi internet. Hari ketiga, Senin lagi. Masuk kelas lagi. Aku naik sepeda dan mengayuh sebentar ke kampus. Jalanan dipenuhi orang lain. Pengendara sepeda lain, otopet, pemain skateboard, pejalan kaki. Tapi tidak ada pengemudi. Mobil mengeluarkan asap knalpot dan kehidupan kubah tidak mampu berhadapan dengannya. Aku mengambil jurusan teknik sipil. Sebagian besar universitas telah mengalihkan hampir seluruh jurusannya ke ilmu pertanian. Petani, ahli botani, ilmuwan tanah, dan sejenisnya. Di sanalah potensi pekerjaan yang menjanjikan dalam ekosistem kecil yang mandiri ini. Tapi aku tertarik mengikuti sebuah peluang magang. Siswa terbaik di fakultasku akan diundang untuk bekerja di departemen kubah. Aku duduk di kelas sambil membuat catatan dan tiba-tiba lampu mati. Ruang kelas tidak. Seluruh kota kini dalam kegelapan total. Profesorku mencoba membuat semua mahasiswanya tetap tenang. Tapi yang terbesit di benakku adalah bagaimana jika cahaya listriknya tidak akan kembali. Ini baru kali pertama aku memikirkannya. Aku berada di bawah kubah,
sepenuhnya bergantung pada kubah ini agar berjalan dengan lancar. Aku merasa sangat rentan. Beberapa menit dalam kegelapan terasa seperti berabad-abad. Tapi kemudian, langit, dalam tanda kutip, mulai berkedip dan lampu kembali menyala. Semua siswa menghela napas lega. Tampaknya bukan hanya aku yang sempat cemas dan berpikir buruk. Tak lama berselang, sebuah pesan muncul di kubah di atas kami, dan aku mendengar sebuah suara membacanya. Warga yang terhormat, sepertinya kubah butuh lebih banyak energi daripada dugaan kami. Harap bersabar seraya kami mencoba memecahkan masalah ini. Untuk sekarang, kami akan membatasi penggunaan listrik pribadi. Terima kasih atas pengertiannya. Hari ke-6. Kehidupan di bawah kubah berubah dari kesempurnaan stabil yang selalu terkendali menjadi sangat tidak nyaman. Jatah listrik turun dari 60 menjadi 30%, lalu menjadi 15, dan akhirnya 0. Semua penduduk terlempar kembali ke abad kegelapan. Tidak ada lagi kulkas, TV, dan penyedot debu. Penduduk kota masih bersabar, tapi kesabaran ini akan segera habis. Hari ke-8. Jam siang hari kini dibatasi, dan hujan harian tidak akan datang lagi. Kondisi di dalam kubah kian memburuk. Banyak bisnis tutup, kelas-kelas dibatalkan, dan ketegangan meningkat di antara para warga karena persediaan makanan menipis. Hari ke-10. Seluruh lemariku kosong. Saatnya pergi ke pusat perbelanjaan. Sesampainya di sana, aku dikejutkan oleh pemandangan di depan mata. Supermarket ini hampir sepenuhnya kosong. Tidak ada makanan, tidak ada sabun, tidak ada apa-apa. Aku berhasil menemukan sejumlah makanan kaleng yang terguling di bawah rak. Ada juga satu kantong kentang sisa dengan agas beterbangan di sekitarnya. Mungkin ada bahan pangan di toko lain. Aku melaju ke supermarket tak jauh dari sana. Kosong. Yang ketiga, nihil juga. Aku pergi ke setiap toko di sekitar rumah, tapi selalu bertemu hasil yang sama. Kota ini kehabisan makanan. Sorenya, aku mendapatkan pengumuman lain dari Departemen Kubah. Mereka akhirnya menemukan solusi. Mereka hendak merenovasi kota untuk menyediakan lebih banyak lahan ladang. Mereka akan menyingkirkan fasilitas dan bangunan yang tidak penting, dan sejumlah orang perlu pindah dan tinggal bersama temannya. Meski tidak ideal, ini lebih baik daripada kelaparan. Hari ke-23. Kini seluruh jalanan hampir kosong. Beberapa orang yang biasa kulihat berekspresi muram dan tidak banyak bicara. Pasti karena lampu yang terbatas. Setidaknya masih ada udara dan air. Tapi berapa lama sebelum keduanya habis juga? Kengerian memenuhi kota. Bulan kedua. Tidak ada lagi uang, pertokoan, ataupun pembelian. Komunitas kota telah beralih ke sistem barter. Butuh potong rambut? Bayarlah seseorang dengan daun selada. Sejumlah kentang bisa aku pakai untuk membeli kemeja yang baru dijahit. Itu pun kalau aku bisa menemukan kain. Bulan ketiga. Kabar baik. Renovasi kota mengalami kemajuan pesat. Ada lebih banyak tanaman, lebih banyak makanan, dan orang-orang makan dengan cukup. Kelas dan bisnis dibuka kembali. Sepertinya kota mungkin akan selamat dari semua ini. Tapi pikiran warga kota sudah terguncang. Setidaknya pikiranku. Dunia seharusnya tidak begini. Kota-kota saling membutuhkan. Mereka bertukar jasa dan barang. Begitulah caranya menciptakan perkembangan dan kemajuan. Umat manusia bahkan pernah keluar angkasa. Dan kini kita bahkan tidak bisa pergi ke kota tetangga. Aku harus mengubah sesuatu. Bulan ke-6. Aku membaca buku lebih giat daripada sebelumnya. Renovasi sudah beres dan kotaku sudah berubah jauh. Semuanya ditutupi ladang yang ditanami jagung, padi-padian, dan kentang. 70% ruang di kubah didedikasikan untuk ladang. Aku merasa seperti tinggal di rumah kaca. Aku makan kentang tumbuk untuk sarapan, kentang panggang untuk makan siang, dan kentang goreng untuk makan malam. Aku sudah bosan makan kentang. Tapi setidaknya perutku tidak dihantui kelaparan lagi. Tak seorang pun ingat seperti apa rasa coklat. Hari kelulusanku tinggal sebulan lagi. Dan sepertinya
program magang yang kuinginkan sudah berada di tanganku. Sejak dulu aku ingin bekerja di Kubah, tapi kini aku lebih menginginkannya karena aku harus menghentikan ini. 1 tahun di bawah Kubah, aku sudah bekerja di Departemen Teknik Kubah selama lebih dari 5 bulan. Aku adalah pekerja shift ketiga. Para staf yang begadang ini bekerja berpasangan. Pasanganku tertidur sebelum matahari terbit, dan saat itulah aku akhirnya mendapatkan kesempatan. Aku meninggalkan ruangan dan berjalan ke ruang layanan utama. Semua orang di sini ingin melindungi warga kota, tapi isolasi bukanlah jawabannya. Aku harus mengakhiri ini. Tombolnya ada tepat di depanku. Jantungku berdegup kencang. Aku menarik napas dalam-dalam, menutup mata, dan menekannya. Seketika, aku mendengar suara gesekan, dan aku bisa melihat kubah itu luruh. Langit di balik kubah yang terbuka sedang berwarna oranye, pink dan ungu yang tak berujung. Matahari pun terbit, tapi bukan yang digital. Dan tak lama, seluruh kota akan terbangun dengan melihat langit yang sesungguhnya dan disambut angin sepoi-sepoi. Aku pun tersadar dari lamunan. Lalu aku melihat penjaga keamanan mendekat. Cukup sekian kisahku. Aku harus pergi. Hehehe, di bulan ada air loh. Beneran, serius. Tapi kamu pasti udah tahu kan? Meski begitu, NASA nggak tahu ada air di bulan saat astronaut Apollo pergi ke bulan 50 tahun lalu. Para astronaut membawa pulang 382 kg batu dari bulan di dalam kantong yang tertutup rapat. Saat melihat ada air di dalam beberapa kantong yang tertutup rapat ini, NASA mengira kantong itu terkontaminasi akibat mendarat di laut. Rupanya, itu air bulan. Tapi NASA tidak pernah berpikir air itu berasal dari batuan bulan. Karena, ya, di bulan nggak ada air kan? Nah, sekarang kita tahu itu salah. Di bulan jelas ada air. Namun siapa yang menemukan ada air di bulan adalah pertanyaan yang agak membingungkan. India mengeklaim pengorbit bulan Chandrayaan-1 mereka lah yang menemukan air di tanah bulan selama misi tahun 2008 sampai 2009. Menurut bahasa geologisnya, tanah bulan disebut regolith. Klaim ini diperdebatkan karena pesawat antariksa Chandrayaan-1 cuma mengambil pembaca spektral inframerah dari permukaan bulan pada skala 3 nanometer. Hasil positifnya juga bisa menunjukkan molekul OH serta H2O. OH adalah hidroksil, artinya bisa berupa asam atau alkohol. India mengirim Chandrayaan-2 ke bulan pada Juli 2019 untuk mengonfirmasi temuan sebelumnya, dan mereka menemukan H2O dengan mengambil bacaan spektral inframerah pada skala 6 nanometer. Namun, Observatorium NASA, SOFIA, mengeklaim telah menemukan air di bulan pada Agustus 2018. SOFIA alias Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy atau Observatorium Stratosfer untuk Astronomi Inframerah, terbang di ketinggian 13.000 meter di atas Boeing 747 SP yang telah dimodifikasi, mengambil pembacaan spektral dengan skala 6 nanometer dari permukaan bulan dan menemukan tanda air yang terlihat jelas pada Agustus 2018. Tapi ada perdebatan juga soal itu. Bacaan SOFIA tidak konsisten dengan variasi suhu di bulan. Jadi, apa yang terjadi? Awalnya ada, terus menghilang gitu? Kita jelas butuh pengukuran suhu langsung pada regolith bulan untuk menentukan apakah air memang ada dan kapan air ini ada di bawah sinar matahari di bulan. Oleh karena itu, penghargaan penemu air secara pasti di bebatuan dan tanah di bulan harus diberikan kepada penjelajah bulan Chang E5 milik Tiongkok yang bekerja di sisi dekat bulan pada tahun 2020. Pertanyaannya pun berubah. Berapa banyak air yang ada di tanah dan bebatuan bulan? Jawabannya tidak banyak. Ada sekitar setetes air yang bisa diperas dari setiap meter kubik regolith dan cuma sedikit lebih banyak di bebatuannya. Saat ini, para insinyur sedang mencari ide untuk mencari tahu jenis mesin apa yang harus dirancang dan dibangun untuk menambang air bulan ini. Menemukan air secara lokal di bulan sangatlah penting.
Air terlalu berat untuk dibawa dalam jumlah besar ke bulan demi menyokong aktivitas manusia, seperti rencana membangun pangkalan bulan. Tanpa pasokan air, kehadiran manusia dalam jangka panjang di bulan jelas tidak bisa terwujud. Untungnya, air diyakini lebih melimpah di bulan di lokasi lain, yakni di kutub selatan bulan. Pada awal 2010, radar NASA memetakan wilayah kutub bulan. Pemetaan radar bergantung pada pantulan balik atau pantulan sinyal dari gelombang radar. Radar memantul kembali secara berbeda saat mengenai tanah, air, atau es. Sama seperti kamu bisa tahu apakah seseorang mengetuk logam, kayu, atau plastik saat mata tertutup. Gelombang suara punya pola khasnya sendiri, begitu pula radar. Jumlah waktu yang diperlukan untuk menerima pantulan balik sinyal menghasilkan peta topografi permukaan. Mau ada pegunungan, lembah, atau punggung bukit, semuanya bisa dipetakan secara akurat, menghasilkan peta permukaan yang mendetail. Saat melewati kawah di kutub selatan bulan, pantulan radar mulai memantul kembali dengan sinyal yang menunjukkan es di dalam kawah. Ini adalah berita besar dan temuan yang menghebohkan. Kawah di kutub selatan bulan punya ciri khas sendiri, yaitu tidak pernah disinari matahari. Sudut sinar matahari hanya melompat secara horizontal, melintasi puncak kawah, tidak pernah turun sampai dasar kawah. Lokasi kutub yang unik ini menciptakan situasi di mana tepi atas kawah kutub selalu terkena sinar matahari, tapi bagian bawah kawahnya tidak pernah terpapar sinar matahari. Es di dasar kawah tak akan pernah mencair. Lebih dari 40 kawah gelap permanen berada di sekitar kutub selatan bulan, dan semuanya tampak mengandung es. Badan antariksa dari seluruh dunia dengan cepat mengumumkan bahwa mereka sedang merencanakan pembuatan pangkalan bulan di kutub selatan bulan. Tiongkok, Rusia, Eropa, dan Jepang berencana untuk menaruh panel surya di sekitar tepi kawah karena terpapar sinar matahari sepanjang hari dan menambang es di dasar kawah. NASA tidak terlalu buru-buru. Dengan bijak, NASA memilih untuk tidak membuat rencana sia-sia berdasarkan satu pengamatan. Bukan begitu cara ilmiah yang baik. Butuh beberapa pengamatan dahulu. Kalau sepupumu Bayu melihat wadah garam melayang di udara saat makan malam, tapi orang lain nggak melihatnya, itu mungkin nggak benar-benar terjadi. Mau seberapa ngototnya Bayu bilang itu terjadi. Beberapa pengamatan diperlukan atas sesuatu yang dianggap nyata, dan setidaknya satu dari pengamatan itu harus melibatkan kontak langsung. NASA meluncurkan Lunar Reconnaissance Orbiter untuk mengorbit di dekat kawah-kawah kutub selatan bulan. Dari 7 instrumen LRO yang melakukan pembacaan detail, terdapat instrumen LAM yang bisa mengambil gambar ultraviolet dari kawah gelap seolah diterangi cahaya matahari. Pintar juga. Pemikiran saat ini memperkirakan terdapat 500 miliar liter es air di kawah gelap permanen kutub selatan bulan. Jumlah ini mendekati pemakaian air di seluruh Amerika Serikat cuma dalam 2 hari. Tapi untuk pangkalan bulan, 500 miliar liter air bisa bertahan 1000 tahun. Bagaimana es ini sampai di sana? Komet adalah penjelasan terbaiknya. Komet bisa terdiri dari berbagai jenis es. Es air adalah yang paling umum, karena oksigen dan hidrogen sangat umum di antariksa. Tapi di tata surya, cuma bumi yang punya es Italia. Saat komet menabrak kutub selatan bulan dan membuat kawah, esnya terperangkap di sana, tidak pernah mencair atau menguap karena dipadatkan ke permukaan bulan. Pembacaan radar menunjukkan ada es sedalam 18 meter di bawah permukaan di dasar kawah gelap ini. Kutub selatan bulan akan sangat ramai saat semua negara mulai menjalankan rencananya untuk mengeksploitasi sinar matahari abadi di tepi kawah dan es di kedalaman kawah yang gelap. Kutub selatan bulan dengan cepat menjadi bagian real estate paling berharga dan paling didambakan selain area peak di Jakarta. Tapi NASA masih belum bersentuhan langsung dengan es air di kutub selatan bulan. Mereka sudah mencoba dan masih berusaha. Pesawat antariksa Alcross menembakkan proyektil berat ke kawah gelap Cabeus. Idenya adalah untuk membuat gumpalan gas dari benturan tadi yang akan naik di atas tepi kawah. Dan pesawat antariksa berikutnya akan terbang melalui gumpalan gas itu untuk melakukan pengukuran langsung. Ini akan menjadi bukti fisik adanya air di kawah kutub yang dicari NASA.
L. Cross menemukan banyak hidrogen, juga sodium, merkuri, dan perak di awan gas yang terangkat dari dasar kawah. Tapi tidak ada molekul H2O. Jumlah hidrogen di dalam gumpalan gas menyebabkan banyak ilmuwan bersikeras bahwa es airlah sumbernya. Tapi masih ada ruang keraguan. Itu bukan deteksi langsung yang NASA harapkan. Prime 1 akan segera mengebor es di area kutub selatan bulan. PRIME adalah singkatan Polar Resources Ice Mining Experiment atau eksperimen penambang es sumber daya kutub. Probe ini hanya akan mampu mengebor sedalam 1 meter, tapi NASA berharap itu cukup dalam untuk menemukan es yang terkompresi ke bulan di bawah lapisan regolith. PRIME 1 adalah bagian dan pendahuluan dari misi awak manusia ke bulan, Artemis. NASA belum menginjakan kaki di bulan selama lebih dari 50 tahun. Bahkan, kita belum pernah mendaratkan apapun di bulan selama bertahun-tahun sejak misi Apollo terakhir pada tahun 1972. Kita telah mendaratkan penjelajah di Mars berkali-kali selama tahun-tahun tadi, tapi tidak ke bulan. Sekarang, dengan keberadaan es air yang hampir pasti di bulan, perlombaan mendirikan stasiun berawak manusia di kutub selatan bulan pun dimulai. Air di bulan bukan cuma menciptakan keseruan besar di dalam komunitas sains, tapi juga menciptakan banyak drama di bumi. Jadi, sekarang kamu tahu, bukan cuma bakalan ada peluncuran pesawat antariksa. Ini berita besar. Kita akan kembali ke bulan. Pasti seru banget.